Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membagi tips bagaimana perawatan untuk tanaman cengkeh ya, seperti yang ada di belakang saya ini, untuk menghasilkan cengkeh-cengkeh terbaik di Sulawesi, terutama di Kolaka. Oke, hari ini saya ada di kebun dan melihat-lihat bagaimana perkembangan cengkeh, karena saat ini musim hujan, curah hujan sangat tinggi, maka apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Kemudian tips-tips perawatan agar bagaimana menghasilkan cengkeh terbaik dengan kualitas ya buah yang lebat. Oke, ikuti terus videonya, ikuti terus channel saya dengan cara subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan share bila video ini bermanfaat. Oke Sapo, ikuti terus videonya. Oke Sapo, langkah pertama yang dilakukan pada saat perawatan cengkeh di atas umur 3 tahun ke atas adalah dengan melakukan menyiangi ya, membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Nah, di sini saya menggunakan racun kontak herbisida. Jadi pilihannya tergantung dari Anda, mau menggunakan racun kontak herbisida atau menggunakan racun sistemik. Di sini saya menggunakan racun kontak herbisida karena saya telah melihat kenapa saya menggunakan racun kontak herbisida, karena berdasarkan ya jenis rumput yang ada ya. Jadi cara-caranya adalah berdasarkan memilih jenis rumput apa yang atau gulma apa yang kebanyakan di kebun kita, kemudian menentukan jenis herbisida yang cocok. Dan saya akan melampirkan di kolom deskripsi bagaimana pembuatan herbisida ya, dari 1 liter menjadi 6 liter. Semoga bermanfaat ya, untuk meminimalisir penggunaan biaya pembersihan rumput ini. Jadi kalau bisa dengan menggunakan manual mesin rumput juga tidak apa-apa, tetapi untuk menghemat waktu saya menggunakan racun kontak herbisida. Nah, itu langkah pertamanya. Nah, di sini kelihatannya Sapo sudah kelihatan terbakar ya, terbakar, rumputnya sudah mati. Padahal ini sudah dari 3 hari yang lalu saya menyemprotkan ini dengan menggunakan racun kontak herbisida yang sudah saya racik dari 1 liter menjadi 6 liter. Sangat ampuh Sapo, bisa mencoba. Video tutorialnya saya lampirkan di kolom deskripsi. Nah, ini langkah-langkahnya Sapo. Yang pertama itu tadi ya, rutin dibersihkan ya, minimal 1 kali dalam 4 bulan. Nah, kalau punya ada waktu ya lebih banyak, semakin sering semakin bagus. Itu Sapo. Oke, the next Sapo yang harus dilakukan untuk perawatan cengkeh adalah langkah kedua sahabat tani yang harus dilakukan pada saat perawatan cengkeh adalah dengan melakukan penggemburan di sekitar pohon cengkeh minimal 1 kali dalam setahun. Gunanya untuk agar pada saat musim kemarau tanahnya masih lembab, dan kita gemburkan di sekitar pohon cengkeh minimal radius 2 jengkal ya. Kita langsung praktekkan. Audio Jungle.
Oke sahabat tani, kemudian selanjutnya adalah yang harus kita lakukan pada saat perawatan berkala cengkeh kita adalah yang ketiga adalah pruning ya. Kita melakukan pruning atau pemangkasan, tapi di sini yang kita lakukan pemangkasan adalah ranting atau dahan-dahan yang di sekitar pohon cengkeh kita sahabat tani ya. Nah, seperti ini kita akan membersihkan di bagian, kita akan memotong saja bagian sini, gunanya untuk selain untuk mempercantik penampilan cengkeh kita, itu juga berfungsi untuk agar rumput atau gulma yang ada yang jenis menjalar itu tidak menjalar di sekitar ranting yang hampir rapat di tanah. Jadi kita tidak kita pangkas saja seperti ini. Ya. Kita lihat sahabat tani, tidak dipangkas ini. Jadi kita melakukan pemangkasan, terus kita bersihkan. Jadi dari urutan yang ketiga dan yang kedua ini bisa penggemburan ataupun pruning dulu, tidak masalah, tidak jadi masalah ya. Dimana dirasa mempermudah, apakah lebih mudah dulu dilakukan pruning kemudian melakukan penggemburan, tidak masalah, tertukar rentetannya. Yang penting ini kita lakukan pruning ya. Ini karena pada prosesnya pada saat nanti pembuahan itu di sini tangki-tangki bawah itu tidak mengeluarkan buah yang maksimal, jadi kita fokus kepada bagian atas saja. Selain mempercantik ya, itu juga memberikan dampak untuk di bagian sini terkena sinar matahari, dan yang terpenting adalah gulma yang jenis menjalar itu tidak menaiki atau merambat di pohon cengkeh kita sehingga pertumbuhannya lebih maksimal. Jadi seperti itu. Jadi tidak kita pangkas saja seperti ini bagian atasnya, bagian bawahnya maksudnya, bagian bawah, agar akan kelihatan cantik dilihat. Jadi pruning ini selain mempercantik ya, gunanya itu tadi agar untuk gulma yang jenis menjalar itu tidak tidak menaiki di cengkeh kita. Jadi kalau kelihatan sudah cantik, jadi itu gunanya jadi bagian pruning. Seperti ini ya, kita akan langsung melakukan pruning bagian dahan-dahannya sini. Jadi seperti itu teman-teman sahabat tani. Kita pegang sini sedikit. Agar kelihatan ya cantik. Sini teman-teman, kita akan lakukan lagi pruning bagian sini. Ini tidak kita kasih keluar ini karena ini gulmanya ini dari bawah ini menjalar naik ke atas, jadi kita pangkas saja. Ini kalau buahnya juga tidak terlalu maksimal di sini sahabat tani, kita pangkas saja. Jadi hasilnya seperti itu sahabat tani, akan kelihatan
tampak bagus juga. Kemudian selanjutnya sahabat tani dimanapun Anda berada, yang keempat adalah dengan melakukan pemupukan. Jadi pemupukan dilakukan setelah dilakukan penggemburan di sekitar potong pohon cengkeh ya, sekitar. Bila hendak melakukan pemupukan, gunakan pupuk organik saja atau pupuk jenis Posca. Oke sahabat tani, ketika hendak memupuk sebaiknya menggunakan Posca dengan pupuk kandang ya. Dilakukan di akhir musim kemarau atau di awal musim hujan. Nah, itu sahabat tani. Kemudian pada saat yang terakhir adalah dengan pengendalian pengendalian hama. Jadi berdasarkan pengalaman yang ada di sini ya, hama di sini cengkeh yang ada di sini belum ada terkena penyakit, dan hamanya pun biasanya sangat mudah dikendalikan. Jadi tidak terlalu berarti. Biasanya hamanya sekitar hanya monyet dan babi yang merusak pucuk dan batangnya. Jadi tidak perlu saya gambarkan seperti apa pengendalian hamanya. Nah, itulah sahabat tani yang perlu diperhatikan untuk bagaimana proses pemeliharaan cengkeh. Sahabat tani, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bila video ini bermanfaat. Oke, salam pertanian.